Apakah diperlihatkan di persidangan? Tidak ada. Harusnya diperlihatkan dong. Nih, screenshotnya. Siapa kira-kira? Mungkin yang hadir di sidang di situ bisa diperlihatkan di layar. Dan pasti ada yang kenal. Apalagi para YouTuber yang ada di Subang. Wih, ada Bang Jack, wih. Kebetulan nih saya ada perlu nih. Saya mau main ke Bang Jack, wih. Bang Jack, kenal nongkrong wae hebat ya. Biasa lagi nongkrong. Edun nih. Lagi cari angin di sini tuh. Wih, keren Bang Jack. Ngurusin kasus terus. Sendiri Bang Jack? Ya? Sendiri. Sendiri. Wih, keren. Wih, ayo Bang Jack, wih. Lagi nongkrong ya Bang Jack. Bang Jack, lagi apa nih? Aduh, Bang Jack. Iya bro, lagi nongkrong bro. Sehat Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu baik dan juga sehat. Teman-teman, kasus Subang ini sekarang sudah mulai nampak kelihatan sesudah tertangkapnya atau sudah menjadi tersangka, yaitu oknum ya, salah satu oknum yang merusak TKP. Tentunya kalau tidak ada oknum di sini, TKP tidak akan rusak dan tentunya kasus akan cepat terungkap. Aibda Taryono sekarang sudah menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Terus viralkan teman-teman kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini, yaitu demi terungkapnya dan demi keadilan kedua korban yang terbunuh secara mengenaskan agar dipantau oleh Mabes Polri atau intinya kepolisian yang akan mengungkap semuanya seperti itu. Banyak juga komentar masyarakat di sini, ayo dong tangkap orang-orang OOJ yang sudah menghilangkan dan penukaran harddisk CCTV, yaitu punya Angger dan Ibu Cici. Jangan dimanja dong, cepat tangkap. Seperti itulah komentar dari masyarakat yang sudah geram dengan kasus ini. Ya tentunya saya juga sebagai pewarta atau saya sering mendapatkan informasi dan akan langsung menyampaikan kepada teman-teman. Ini sebenarnya sudah geram juga dengan kasus ini yang kok begitu alot sekali gitu loh, begitu lama ya. Terus terang, setelah adanya justice kolaborator pun, kasus ini masih menggantung. Masih belum ada kejelasan. Sampai kapan kasus ini akan menggantung? Ya kan teman-teman? Nah, setelah kemarin mendengar statement dari kuasa hukum Pak Yosef Hidayah, yaitu Ibu Sylvia Sumbarto, ya semua pasti terperangah dan kaget juga, teman-teman. Namun di sini juga wajar sih di publik saya menyimak pro dan kontra ya. Jadi tidak begitu percaya dengan statement dari penasihat hukum yang baru Pak Yosef Hidayah, ada juga yang percaya. Ini saya memantau dari komentar teman-teman, ya kan? Nah, karena teman-teman saya yakin mengikuti kasus ini dari awal. Dan meskipun dari pertengahan terus dianalisis kemana arah dan tujuan kasus ini, siapa sebenarnya otak, dalang, dan eksekutor. Nah, teman-teman, kemarin segmen dari Ibu Sylvia Sumbarto, yaitu penasihat hukum Pak Yosef Hidayah mengatakan, Yosef, Mimin, Abi, Arigi, Yoris, dan Dano, mereka bukan pelakunya, tapi mereka dijadikan korban oleh sang dalang, oleh sang eksekutor, oleh sang profesional, atau yang mengatur skenario. Mereka dijadikan korban, mereka diadu domba, antara Yoris dan Pak Yosef diadu dombakan. Dan para pelaku ini adalah sudah mengenal, sudah menyimak, sudah mengetahui seluk-beluk kehidupan dari keluarga Ibu Tuti dan Pak Yosef. Seperti itulah statement-statement yang sudah disampaikan di publik, teman-teman sudah mengetahui. Dan motif dari kasus pembunuhan ini disebutkan oleh Ibu Sylvia Sumbarto, penasihat hukum dari Pak Yosef Hidayah, adalah harga diri. Nah, kan kebanyakan memang dari dulu ya, banyak yang menganalisis motif sekolah atau yayasannya, motif sakit hati, dendam, asmara, dan masih banyak lagi, itu semuanya dicoret oleh Ibu Sylvia, penasihat hukum baru Yosef Hidayah. Dan sekarang Pak Yosef Hidayah sudah menjadi terpidana 20 tahun penjara, teman-teman. Dan sekarang memang kalau kita lihat belum inkrah ya. Kalau Dano sudah inkrah karena tidak mengajukan banding dan kasasi ya kalau tidak salah. Nah teman-teman, Pak Yosef Hidayah mengajukan banding ditolak, lalu mengajukan kasasi. Intinya kita sebagai warga masyarakat
hanya tinggal menunggu kasasi. Saya tidak bisa atau belum bisa untuk membahas apa diterima dan tidak. Tidak diterima atau ditolak, istilahnya seperti itu. Belum bisa untuk membahas hal itu. Karena ini masih berproses. Ya teman-teman, kita tunggu saja. Mungkin kisaran 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Atau berapa bulan lagi keputusan kasasi dari Mahkamah Agung nanti. Bagaimana nasib Pak Yosep ini, kita tunggu. Yang intinya, kita viralkan dulu obstruction of justice. Kenapa di dalam kasus Subang ini adanya obstruction of justice yang menghilangkan CCTV, menghilangkan jejak. Nah ini saya menduga ya, menganalisis kalau misalkan obstruction of justice ini terkuak semuanya, maka ini akan ada efek domino. Itu sudah yakin saya teman-teman dari dulu ya. Karena apa? Ini obstruction of justice atau orang-orang yang merusak atau menghalang-halangi suatu kasus ini, tentunya ini ada yang menyuruh. Nah, siapa yang menyuruhnya? Tentunya sang dalang. Dan kemarin saya juga menyimak dari keterangan Ibu Sylvia Sumbarto, yaitu kuasa hukum dari Pak Yosep ini, bahwa ciri-ciri pelaku sudah dikatakan. Dan para pelaku ini mengadu dombakan keluarga Pak Yosep. Kesannya itu mereka adalah pembunuhnya, seperti itulah yang dikatakan. Ya, Yoris dari karakter darah tinggi atau dari karakter temperamental ya, disesuaikan dengan, oh dialah pelakunya, seperti itulah. Ini dibuat keluarga ini hancur oleh sang dalang. Kalau begitu, berarti para pelaku ini adalah orang luar. Kalau ada statement seperti itu. Yosep, Mimin, Abi, Arigi, Abi, Danu, dan juga Yoris dicoret dari daftar pelaku semuanya, yaitu oleh penasihat hukum Yosep, Ibu Sylvia. Kalau begitu, kita pasti menganalisis, oh berarti para pelakunya dari luar dong. Dan pelaku ini, yaitu sudah mengetahui seluk-beluk kehidupan keluarga dari Yosep. Buktinya apa? Adanya sebuah mapping. Nah, teman-teman, mapping ini bisa saja konfirmasi dengan seorang Ramdhanu. Dan Ramdhanu ini dijadikan tumbal menurut dari keterangan Ibu Sylvia, ya kan? Nah, adanya peta petunjuk arah tersebut, kita pasti bisa menganalisis bahwa para pelaku belum mengetahui area, tapi kehidupan dari keluarga Pak Yosep sudah mengetahui seluk-beluknya bagaimana. Mungkin bisa saja seperti itu kalau ada sebuah statement bahwa mereka yang sekarang sudah menjadi tersangka dan sudah menjadi terpidana bukan para pelakunya. Seperti itu, mereka dikatakan hanyalah korban dan memanfaatkan keluguan Ramdhanu. Makanya di sini teman-teman, saya pun heran. Sudah ada JC, yang mana JC adalah pelaku yang bekerja sama atau yang membongkar semuanya. Tapi kok nggak terbongkar? Mana buktinya terbongkar? Tidak ada. Silahkan teman-teman berstatement. Tidak ada bukti terbongkar kasus ini, teman-teman. Karena apa? Ya, sekarang tersangka dikatakan Bu Mimin, Abi, Arigi belum juga ditahan. Pak Yosep belum inkrah. Danu divonis 4 tahun penjara. Sedangkan ini masih banyak sekali proses yang saya dengar di publik dari statement-statement yang dikatakan kuasa hukum Pak Yosep Hidayah yang baru, Ibu Sylvia. Nah, tentunya oknum inilah yang harus dikejar, yang harus kita viralkan. Kenapa ada oknum? Yaitu obstruction of justice yang menghilangkan harddisk, yang menghilangkan CCTV, mengacak-ngacak TKP, siapa yang menyuruh? Apa motifnya? Itu teman-teman. Saya yakin akan ada efek domino kasus ini jika terbongkar. Oh, kalau begitu, kalau misalkan ada statement mereka yang sekarang bukan pelakunya, ya berarti pelaku ini dari luar. Dan Danu mengetahui kejadian di malam itu. Ada sebuah statement Danu dulu, dan semalam pun dibahas ya di diskusi publik di TikTok, bahwa ada statement Danu, kalau Pak Yosep tidak pulang, maka tidak akan terjadi seperti ini. Dalam artian, berarti Pak Yosep tidak mengetahui, tapi Ramdhanu mengetahui. Nah, tapi kenapa Danu menyebutkan Pak Yosep, Mimin, Abi, Arigi? Apakah ancamannya begitu kuat ke diri dan juga terhadap keluarganya? Ini tanda tanya besar. Saya selalu berpikir berbolak-balik teman-teman. Dan ketika kemarin ya, ini terus terang,
Teman-teman silahkan berkomentar. Kesaksian Bapak Edi Soekarno, seorang purnawirawan, mengatakan punya screenshot CCTV dari toko jamu. Apakah diperlihatkan di persidangan? Tidak ada. Harusnya diperlihatkan dong. Nih screenshotnya. Siapa kira-kira? Mungkin yang hadir di sidang di situ bisa diperlihatkan di layar. Dan pasti ada yang kenal. Apalagi para YouTuber yang ada di Subang. Kalau saya pun diperlihatkan pasti udah tahu itu, tapi tidak ada. Nah, ini pun menjadi polemik di masyarakat. CCTV Angger pun menjadi polemik di masyarakat. Intinya berarti ada oknum yang bermain dalam kasus ini. Siapakah yang menyuruh oknum tersebut? Itu yang harus diusut tuntas. Viralkan, teman-teman. Mari kita sama-sama viralkan kasus ini agar dipantau terus, didengar terus oleh Mabes Polri. Diusut tuntas semuanya. Itulah keinginan saya sebagai warga masyarakat dan khususnya yang tinggal di Subang, Jawa Barat. Di kota Subang, ini Subang harus tentram. Tidak boleh ada pembunuh, para pelaku keji yang masih berkeliaran di kota Subang ini. Kita viralkan demi keadilan terungkapnya kasus ini, terutama kedua korban yang dibunuh secara mengenaskan. Obstruction of justice. Usut tuntas semuanya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bye-bye.